Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Gugus TK Dahlia Kecamatan Mojolaban, Ibu Dian Pranoto. Yang saya hormati Ibu Guru TK Gugus Dahlia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita bisa datang di tempat yang sederhana ini dalam acara praktek baik upaya meningkatkan kreativitas anak dalam pembelajaran seni melalui ekoprint dengan pendekatan berdiferensiasi pada anak kelompok B TK Desa Klomprit 1 tahun ajaran 2024-2025. Di sini saya ucapkan terima kasih sekali atas kedatangan ibu-ibu semuanya yang sudah kersau menghadiri undangan saya pada siang hari ini. Semoga kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu ada halangan apapun. Baiklah ibu-ibu, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar, kegiatan bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada suatu halangan. Monggo kita sama-sama menundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ibu-ibu. Izinkanlah saya untuk melakukan presentasi, di mana presentasi ini adalah suatu persyaratan untuk menjadi peserta Lomba Guru Berprestasi Jenjang TK tingkat Kabupaten Sukoharjo tahun 2025. Di sini saya melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Kreativitas Anak dalam Pendekatan Berdiferensiasi dalam pembelajaran seni melalui ekoprint dengan pendekatan berdiferensiasi pada anak kelompok B TK Desa Klomprit 1. Untuk latar belakang masalah yaitu dalam proses pembelajaran di sini guru masih menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Jadi di sini pembelajaran masih bersifat monoton nggih Ibu nggih. Jadi banyak pembelajaran yang tanya jawab dan juga ceramah sehingga anak-anak terasa bosan sekali dan juga pembelajaran juga tidak menarik bagi anak. Yang kedua, masih menggunakan buku-buku sumber dan LK sebagai belajar. Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran sekarang ini kan harusnya kita menggunakan bahan alam, tidak menggunakan buku-buku. Tetapi di sini penulis meneliti bahwa masih menggunakan buku-buku dan LK sebagai sumber belajar. Terus yang ketiga adalah rendahnya kemampuan seni anak yang ada di lembaga tersebut. Karena gurunya masih menggunakan metode tanya jawab. Lalu yang kedua, untuk rumusan masalahnya yaitu apakah ekoprint dengan pendekatan berdiferensiasi dapat meningkatkan kreativitas anak dalam pembelajaran seni pada anak kelompok B di TK Desa Klomprit 1 tahun ajaran 2024-2025, mohon maaf. Lalu untuk tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui apakah ekoprint dapat meningkatkan pembelajaran seni dengan pendekatan berdiferensiasi. Lalu untuk manfaat penelitian yaitu bagi guru untuk membuka wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi anak supaya anak dapat meningkatkan kemampuan seni pada saat kegiatan inti. Terus untuk sekolah supaya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu ini kita sudah memasuki bab 2. Bab 2 yaitu kajian pustaka dan kerangka berpikir serta hipotesis. Nah, untuk kajian pustakanya yaitu ada 2 nggih, karena tadi kita melakukan praktek baiknya dengan ekoprint dan juga ini ke pembelajaran seni. Seperti kita ketahui bahwa ekoprint ini adalah suatu teknik mencetak gambar ataupun pola pada kain menggunakan bahan-bahan alami. Bahan-bahan alami ini sendiri bisa dari daun ataupun bunga ataupun ranting yang ada di sekitar
sekolahan kita. Pasti banyak sekali ya alat-alat bahan-bahan alam seperti ini. Nah, untuk dalam proses ekoprint ini juga bahan-bahan tadi ditempatkan di atas kain. Lalu atasnya diberi itu daun-daunan, terus atasnya lagi diberi plastik. Setelah itu dicetak dengan teknik memukul menggunakan palu kayu. Lalu yang kedua adalah kemampuan seni. Kemampuan seni adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menciptakan, mengekspresikan, dan mengkomunikasikan gagasan, perasaan, dan pengalaman melalui berbagai bentuk seni. Seperti tadi ada yang bisa menggambar, ataupun melukis, ataupun dengan teknik mencetak dengan ekoprint tadi. Lalu untuk kerangka berpikir di sini nanti ada saya melakukan dua penelitian dari siklus pertama sama siklus kedua, dimulai dengan kondisi awal. Kondisi awal ini yang pertama guru menerapkan teknik ekoprint tadi. Kenapa guru menerapkan teknik ekoprint? Dikarenakan karena anak memiliki kemampuan seni yang rendah sehingga guru menerapkan teknik itu. Terus yang kedua pada waktu tindakan. Nah, tindakan ini ada dua siklus, yaitu nanti siklus pertama nanti sekitar bulan Januari, siklus kedua Januari pada minggu kedua kalau tidak salah, kalau yang siklus keduanya minggu ketiga. Terus untuk kondisi akhirnya yaitu untuk hipotesisnya diduga melalui teknik ekoprint dapat meningkatkan kemampuan seni anak kelompok B TK Desa Komplit 1 tahun ajaran 2024-2025. Ini baru kerangka berpikir ya. Jadi ini baru pandangan peneliti ya, nanti apakah berhasil ataupun tidak begitu. Lalu untuk selanjutnya yaitu hipotesis. Nah, hipotesisnya tadi dugaan sementara. Hipotesis ini adalah dugaan sementara. Jadi nanti peneliti menduga bahwa melalui ekoprint ini dapat melakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan kemampuan seni anak. Ini adalah dugaan dari peneliti. Lalu untuk selanjutnya yaitu nah ini metode penelitian bab 3. Untuk metode penelitian di sini yaitu penelitian dilaksanakan di TK Desa Klumprit 1 Kecamatan Mojolaban yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 195 Desa Premban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Ini nanti dibagi menjadi dua siklus. Siklus pertama yaitu pada tanggal 6 sampai 9 Januari 2025. Siklus kedua tanggal 13 sampai 16 Januari 2025. Sedangkan untuk subjek penelitian yaitu adalah anak-anak kelompok B yang jumlahnya 25 anak. Lalu untuk sumber data. Nah, sumber data di sini yaitu nilai kemampuan seni anak kelompok B TK Desa Komplit 1 Kecamatan Mojolaban pada kondisi awal siklus 1 dan siklus 2. Sedangkan untuk teknik dan alat pengumpulan data yaitu menggunakan dokumentasi dan observasi. Sedangkan untuk alat pengumpulan datanya yaitu guru menggunakan buku penilaian kegiatan dan juga lembar observasi penilaian kemampuan seni anak pada siklus 1 dan siklus 2. Lalu untuk selanjutnya yaitu validasi data. Untuk validasi data di sini, apakah penelitian ini berhasil ataupun tidak, nanti tergantung dari apa yang akan peneliti lakukan. Sedangkan untuk indikator kerja yaitu kemampuan seni anak menunjukkan peningkatan dari kondisi awal siklus 1 dan siklus 2. Sedangkan untuk minimal ketercapaian pencapaian keberhasilan itu adalah minimal 80% dengan harapan nilai BSH berkembang sesuai harapan dan BSB berkembang sangat baik. Untuk prosedur tindakan ini ada siklus 1, siklus 2, mulai dari perencanaan, refleksi, perencanaan, lalu tindakan, pengamatan, tindakan, dan seterusnya. Lalu untuk bab 3, hasil tindakan dan pembahasan. Nah, untuk hasil tindakan yaitu karena di
untuk deskripsi awal yang tadinya anak-anak masih kesulitan dalam pembelajaran seni, dalam kreativitasnya masih kurang. Ini dikarenakan guru kurang melibatkan anak didik dalam pembelajaran sehingga banyak anak yang asik bermain sendiri, kadang ngobrol sendiri, kadang dolanan yang seharusnya yang tidak diajarkan guru tapi malah mainan sendiri, asik sendiri begitu. Lalu guru melakukan penelitian ini dari siklus pertama, yaitu dengan cara langkah-langkahnya. Pada waktu penelitian ini kan sebanyak 25 anak Ibu. Jadi di situ guru membagi beberapa kelompok. Tiap kelompok ada 5 anak. Jadi setiap kelompok ada 5. Jadi kan ada 5 kelompok 5 kelompok di situ. Terus guru menjelaskan tentang teknik dan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan untuk ekoprint tadi. Lalu di situ anak diterangkan Bu Guru dulu, kalau sudah terus anak dikasih tugas sama Bu Guru untuk menggunakan teknik itu. Pada waktu siklus pertama ini memang agak sulit ya, saya agak sulit dalam siklus pertama karena apa? Karena memang anak di situ masih awam dari ekoprint itu sendiri itu masih awam dan memang baru pertama kali dan ini juga jarang. Jadi anak-anak masih bingung. Jadi ada yang sobek, ada yang kertasnya kainnya itu kotor, ada yang daunnya itu belum dipukul baru diambil sudah sobek karena anak rebutan jadi tidak beraturan. Jadi di situ saya agak sangat sulit sekali mengkondisikan anak waktu itu. Dan pada waktu itu belum optimal, hasil penilaian saya itu belum optimal pada siklus pertama. Jadi hanya mencapai 40% saja. Sedangkan untuk siklus kedua, dengan tanggal yang tadi sudah ditetapkan tadi, dengan saya mengulang lagi pembelajaran ekoprint yang pembelajaran siklus pertama, berharap siklus kedua ini adalah pengalaman belajar dari siklus pertama. Saya ulang lagi, saya terangkan kepada anak-anak lagi tentang teknik-teknik ini ekoprint dan juga cara mengambil daunnya, cara meletakkan kainnya, terus cara memukulnya. Nah, alhamdulillah pada siklus kedua ini sudah mencapai keberhasilan. Anak-anak juga sudah mulai paham, sudah optimal, dan hasil-hasilnya pun juga sudah mulai rapi anak-anak. Nah, ini menurut saya ini sudah termasuk berhasil karena ini penelitian pada siklus kedua ini berbeda dengan siklus pertama. Untuk siklus kedua tadi mencapai 40%, sedangkan siklus kedua sudah mencapai 80-85%. Lalu untuk ini hasil tindakan, nah karena siklus kedua sudah berhasil, jadi untuk penelitian ini dikatakan berhasil. Jadi untuk hasil tindakannya yaitu melalui ekoprint dengan pendekatan berdiferensiasi dapat meningkatkan kemampuan seni anak kelompok B TK Desa Kumpul 1 Kecamatan Mojolaban tahun ajaran 2024-2025. Jadi di sini dikatakan sudah berhasil, anak juga sudah percaya diri dalam memukul tadi, dalam mencetak mencetak daun-daun kering, daun-daun yang ada di alam itu tadi, dan juga anak hasilnya juga sudah mulai terlihat rapi sehingga tidak ada kain-kain yang sobek, kain-kain yang kotor, tidak ada. Nah, ini adalah dokumentasi pada siklus pertama. Memang agak sulit ya, saya sendiri saya mengakui memang agak sulit karena masih baru. Terus untuk yang kedua cuman saya tunggu saja anak-anak sudah berkreasi sendiri begitu. Dan ini kan hasil yang pertama itu kan tidak kelihatan Ibu, jadi agak samar-samar. Sedangkan hasil yang kedua itu anak-anak sudah mulai rapi, menata daunnya juga sudah mulai beraturan begitu. Untuk selanjutnya yaitu nih. Nah, ini Ibu, demikian presentasi dari saya dengan praktek baik dengan judul Upaya Meningkatkan Kreativitas Anak dalam Pembelajaran Seni melalui ekoprint dengan pendekatan berdiferensiasi pada anak kelompok B TK Desa Kumplit 1 tahun ajaran 2024-2025. Mungkin itu saja Ibu. Monggo barangkali ada pertanyaan ataupun tanggapan, monggo bisa dipersilahkan.
Monggo apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan ataupun saran, monggo dipersilahkan. Anak, anak, oh cincin monggo. Untuk Nggih. maaf untuk medianya itu apakah harus dengan kain? Selain kan apakah bisa? Oh iya, nggih. Kalau untuk media ekoprint itu sebenarnya yang saya lakukan di sini ini menggunakan kain putih, nggih. Jadi kemarin itu saya membeli kain itu loh, bun kain apa itu mori, kain mori itu karena juga memanfaatkan media. Jadi kita juga sederhana dan juga biaya juga. Jadi itu kain mori saya potong-potong menjadi beberapa bagian kotak gitu, menjadi beberapa bagian. Nah di situ anak bisa sebenarnya bisa kalau kain mori bisa malah ngecapnya malah gampang cepet ya karena kan warnanya putih. Terus daun yang saya gunakan itu juga daun pepaya, jadinya kan kalau daun pepaya kan cepet banget untuk mengecap kan cepet banget. Nah iya warnanya kan banyak. Tapi kalau untuk kertas sebenarnya juga diperbolehkan. Tapi kalau ya kertas juga diperbolehkan, tapi waktu kertas saya belum pernah mencoba, jadi belum tahu nanti hasilnya bagaimana. Kalau untuk kain sudah mencoba dan hasilnya sudah bagus begitu. Mungkin ada lagi Ibu? Sudah nggih? Oh nggih. Nggih, terima kasih Ibu atas waktunya dalam praktek baik saya ini. Semoga kegiatan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kegiatan ini bisa menjadikan wawasan kita untuk mencapai kompetensi yang akan kita miliki, dan juga semoga kita bisa menularkan kepada teman-teman sejawat kita yang nantinya akan ditularkan kepada peserta didik kita, karena biar bagaimanapun mereka adalah generasi emas yang sangat kita damba-dambakan, nggih, begitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.